berjalan pelan menghampiri gue dan Pak Udin. Pak Udin segera melempar sosok itu dengan darah ayam cemani. Di dalamnya ditaruh kemenyan. Bunga-bunga kematian juga dilemparkan Pak Udin ke arah Lan. Begitu pula tampah-tampahnya. Kuntilanak yang jumlahnya puluhan itu kayak pesta pora. Kalau sudah tenang, biar saya cerita, ucap Joko. Gua ngangguk aja. Pertama-tama Joko menyebutkan jika Pak Udin tukang nasi goreng sudah tiada. Dan yang nganter gua ke tempat Joko adalah jiwa. Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Selamat datang kembali di Podcast Semi Horor. Hai semuanya. Setelah Lama tidak bertemu. Minggu kemarin kita Off dulu karena liburan. Selain lebaran kita juga ada beberapa kendala. Iya, sangat hektik sekali minggu kemarin. Mohon maaf pemirsa. Yang menunggu kita ya. Pada episode kali ini, di episode 78, ada cerita dari kota Bekasi. Ya, Bekasi itu Langsung biasanya aja. Biasanya apa? Biasanya Bekasi itu disebutnya di luar planet gitu, karena berbeda gitu. Apalagi kalau yang tinggal di Tambun itu udah bukan Bekasi lagi namanya katanya. Gitu. Yuk langsung aja yuk. Halo. Nama gue sebut aja Jody. Gue punya bisnis pengembangan rumah dan lahan kecil-kecilan. Kenapa gue sebut kecil-kecilan? Karena gue cuma ngincar lahan-lahan kecil di bawah 5.000 meter persegi untuk gue bikin perumahan minimalis atau klaster yang lakunya cepet, jadi duit bisa cepet balik. Tapi bukan itu yang mau gue ceritain. Suatu hari gue hendak membangun klaster di sebuah wilayah di JA Kota Bekasi. Kalau ada warga JA di sini pasti tahu jalan tembusan dari perumahan di pinggir jalan raya JA ke CKNR. Nah, di area situ ada lahan luas sekitar 4.750 meter persegi. Di sana ditumbuhi pohon mangga yang sangat lebat-lebat. Ada juga pohon rambutan dan pohon nangka. Tapi yang bikin warga heran, pepohonan itu gak pernah berbuah. Kayak gini nih di suasananya. Kalian bisa lihat di YouTube buat fotonya. Gue beli lahan ini sejak Nggak tahu anjir. pokoknya dia beli pas murah gitu. Padahal kompensasi tanah di sana tuh tinggi. JA merupakan wilayah yang berkembang. Keluar jalan raya CKNR, arah utara kita bisa berjumpa dengan tol JB. Ke arah selatan berjumpa dengan tol JOR, JORR yang menghubungkan berbagai wilayah. Bayangin kalau gue bikin klaster, udah pasti langsung full book. Karena memang kawasan ini idola banget. Tapi udah 12 tahun tanah tersebut gak gue kelola lantaran ada sesuatu yang gak bisa gue pahami pakai logika. Jadi awal mula gue ketemu tanah ini pas lagi jalan-jalan malam nih. Gak malam banget sih, sekitar pukul 20.30. Namun hanya segelintir orang yang masih beraktivitas di sana. Jalan sudah diterangi dengan lampu, namun lampu di depan lahan tidak menyala. Gue parkir mobil di pinggir, dekat dengan lahan yang dikelilingi pagar bambu. Sumpah gue celengak-celinguk, gak ada satupun warga yang bisa gue mintain keterangan. Di sana banyak kontrakan, tapi semua pintu tutup. Ya gak mungkin juga gue gedor-gedor, udah malam pula. Nah, gue lihat lahan-lahan yang gelapnya gak kira-kira. Gue ambil senter di mobil, tapi cahaya senter gue gak ngebantu banget di lahan gelap tersebut. Padahal senter gue kualitasnya bisa dipakai dalam pertambangan dengan cahaya tembus hingga 100 meter.
Malah sinarnya agak redup nih di sini, dan lama-lama senter gue mati dong. Jujur aja gue langsung ngerasa merinding saat senter gue nggak nyala. Jantung gue deg-degan gak karuan. Gue baca-baca doa semampu gue, tapi lantaran ibadah juga bolong-bolong, kayaknya doa gue ini auto gak kepake lah. Ini masih merinding gue, deg-degan. Nah, sesaat setelah memutuskan untuk naik mobil dan cabut, dari kejauhan sayup-sayup gue dengar tukang jualan nasi goreng. Syukurlah ketakutan gue mereda. Sekalian gue mau beli nasi goreng walau gak lapar-lapar banget. Tapi gue mau tanya-tanya soal lokasi tersebut. Tukang nasi goreng sudah berjarak sekitar 20 meteran dari gue. Ternyata ada salah satu warga yang manggil dan berhenti dia di depan rumah warga tersebut. Di saat gue butuh info soal lahan ini, malah ada warga yang keluar. Ini gue samperin dah. Permisi pak, saya dari Tebet. Maaf ganggu, saya mau cari lahan untuk ngembangin klaster. Saya tertarik dengan lahan ini. Nah ini gue nunjuk ke lahan tadi. Sebut aja namanya Pak Dudung. Dia memandangi gue dari atas sampai bawah. Lalu dia pandang-pandangan tanpa senyum dengan tukang nasi goreng. Ngeliat peristiwa gitu, gue langsung salah tingkah. Kayak ada yang kurang beres nih dari gelagat mereka, dan gue gak ngerti. Buat mencairkan suasananya, tukang nasi goreng lalu melanjutkan masaknya. Masuk aja dulu ke dalam, atau mau duduk di teras? Nanti saya ceritain. Sebentar, saya ganti baju dulu, ujar Pak Dudung yang cuma pakai kolor dan singlet. Gak usah pak, takutnya ngerepotin. Gak apa-apa, silakan, ucap Pak Dudung. Di teras aja pak, lanjut gue. Dia pun mengiyakan. Tukang nasi goreng lanjut masak, tapi gelagatnya ingin ikut nimbrung nih. Bodo amat lah. Gue melangkahkan kaki ke teras Pak Dudung nih. Ada cermin ukuran sedang di atas rumah Pak Dudung. Gue gak ngerti gunanya apa, cuman unik aja sih buat gue. Siapa juga yang mau ngaca di situ. Pak Dudung sudah memakai sarung, baju kemeja kayak kemeja Jawara Betawi. Perawakan Pak Dudung ini gak terlalu tinggi, badannya gemuk dengan tato titik 3 di tangan deket jempol. Pak Dudung ke teras sambil bawa air putih. Istri saya udah tidur. Maaf nih, cuma air putih. Jangan repot-repot pak, ucapku. Nasi goreng pesanan Pak Dudung sudah selesai dibuat. Dia mengambil lalu membayarnya dan dibawa ke dalam. Pengen nawarin duit saya pas buat sepiring doang, ujar Pak Dudung. Gak usah repot-repot pak. Tukang nasi goreng itu berlalu kembali keliling. Kayaknya sekarang di hadapan gue cuma Pak Dudung yang memandang ke segala penjuru Allah. Ngelihat dia berperilaku demikian, gue salting lagi nih. Terus dia bilang, "Adek, sudah cari tahu sebelumnya soal tanah itu?" "Belum pak, ini mau cari tahu dari bapak," ujarku. "Kenapa kesini malam-malam?" ujar Pak Dudung. Sebenarnya gue udah dari siang keliling Bekasi cari lahan yang mumpuni, tapi baru nemu malam ini lantaran nanya-nanya wilayah Bekasi mana yang strategis. Akhirnya pencarian hari itu untuk sementara berhenti di JA. Gue ceritain semua ke Pak Dudung, lama banget kalau aku ceritain di sini. Jadi gini deh, bukan cuma adek yang mengincar tanah itu. Maaf penonton YouTube, di sini kita mengalami gangguan. Tadi pintu tiba-tiba kebuka sedikit, terus sekarang lampu tiba-tiba mati. Kalian bisa cek aja di YouTube. Kebetulan kita rekaman di malam Jumat. Lanjut. Jadi gini deh, bukan cuma adek yang mengincar tanah itu, udah banyak orang yang ngincar. Tapi percayalah, gak ada satupun yang bisa ngebangunnya. Tanah itu emang mau dibangun kayaknya. Tanah itu emang gak mau dibangun kayaknya.
Di sana ada kehidupan yang gak bisa Ade lihat. Para penghuni bakal marah besar kalau ada yang mencoba untuk ngebangun. Ujar Pak Dudung, serius. Di sini gue agak merinding nih. Tapi demi bisnis gue gak peduli. Lahan-lahan lain yang pernah gue beli ada kok cerita kayak gini. Namun semuanya berakhir baik. Tapi kalau Ade memang berniat membelinya dan ingin membangunnya gak apa-apa. Yang punya namanya Haji A. Saya bisa pertemukan Ade sama dia. Pemilik langsung tapi belum tahu nih ya dijual atau tidak. Pak Dudung ke dalam rumah lalu mengambil HP miliknya dan mencari kontak Haji A. Gue segera menulis nomor telepon dan berniat menghubungi Haji A besok siang. Gak pakai basa-basi, langsung gue pamit ke Pak Dudung karena udah malam banget nih. Keesokan hari sekitar jam 11 siang, gue nelpon Haji A nih. Langsung diangkat dong. Permisi Pak, dengan Haji A. Saya Jody. Saya semalam melihat tanah di CKNR. Bla bla bla. Saya niat mau beli. Kira-kira dijual nggak Pak? Dari seberang, telepon Haji A langsung nyuruh gue nemuinya di Bandung. Sekarang dia tinggal di sana. Haji A juga sama-sama pengembang, tapi dia lebih kencang bisnisnya dan main lahan-lahan gede. Juga pabrik. Setelah Haji A memberikan alamatnya, gue langsung hari itu juga ke Bandung. Sampai di Bandung sekitar pukul 5 sore, plus nyari-nyari alamat Haji A di Bandung. Dia menyambut gue dan langsung mempersilahkan gue duduk. Sebentar ya, saya lagi pesan makanan. Kasian datang jauh-jauh dari Jakarta. Kali ini gue cuma nyengir, karena memang gue lapar berat. Sementara nunggu makanan, Haji A ikutan duduk sambil basa-basi soal perjalanan Jakarta-Bandung. Setengah jam basa-basi, makanan udah datang nih. Dan Pak Haji mempersilahkan gue untuk makan. Kami makan bareng. Haji A mulai tanya, kenapa gue tertarik dengan lahannya. Belum gue jawab, dia nanya lagi, apa gue udah tahu soal sejarah lahan tersebut? Ini lampu kenapa sih dari tadi? Penonton YouTube bisa menyaksikan lah apa yang terjadi. Bentar ya guys. Gue cerita soal semalam ketemu sama Pak Dudung. Haji A cuma manggut-manggut. Intinya ada hal mistis atau enggak, gue tetap naksir lahan tersebut dan gue yakin bakal untung gede. Haji A cuma nyengir nih. Dicengirin doang gue. Gak enak nih. Sudah tahu, di situ ada rumah, sumur dan kuburan. Tanya Haji A. Gue menggeleng-geleng karena Pak Dudung emang gak ngasih tahu. Lagi pula gue datang ke situ malam dan kebun tertutup sama rindangnya dedaunan dan pohon yang berjejeran dengan rapi. Setelah saya kasih tahu, masih mau beli? Tanya lagi Pak Haji. Gue mengangguk, gak peduli demit sama konsekuensinya nanti. Yang jelas biar lahan ini jadi milik gue dulu. Senyum Haji A berangsur-angsur menghilang. Dia menghela nafas, dia bangun dari kursi dan menuju ke ruangan lain. Dan kembali ke ruang tamu dan sudah membawa sertifikat tanah. Bayar aja setengah dari harga pasaran. Terus terang saya sudah menyerah membangun lahan itu. Bulldozer yang dikerahkan, truk-truk semua pada nggak berfungsi. Sampai bulldozer saya harus diangkut truk besar karena nggak bisa nyala lagi. Cerita Haji A. Agak-agak ragu nih jadinya gua. Tapi ragu tersebut luntur sebab hawa nafsu yang ingin segera mengolah lahan itu. Apalagi prosesnya cepet banget. Haji A benar-benar mempercayakan sertifikat aslinya untuk gue bawa langsung dan diverifikasi Badan Pertanahan Nasional di Kota Bekasi. Saya melihat kesungguhan niat adik Jody. Ngapain kalau nggak niat beli jauh-jauh sampai kemari. Bawa dulu, verifikasi udah selesai.
tinggal bayar setengah. Ade bisa langsung ganti nama, ujar Haji A. Sini gue makin semangat nih gue. Nah udah kelar ini itu, hari yang dinanti-nantikan. Ya lahan itu sudah milik gue sepenuhnya. 2 minggu setelah balik nama, sore hari tepatnya Jumat Oktober 2000 sekian, gue habiskan waktu berjalan-jalan di lokasi lahan. Ada sebuah rumah yang udah rusak banget. Rumah kecil, hanya ada ruang tamu, 1 kamar tidur dan kamar mandi. Gue masuk ke rumah tersebut dan beberapa tikus lompat keluar. Mendadak gue merinding di sini. Hawa yang tadinya bau kayu lapuk pelan-pelan berubah jadi anyir darah. Wah, ada yang gak beres nih, gue pikir. Gue segera beranjak keluar. Saat gue melewati pintu utama rumah, tiba-tiba tangan kiri gue seperti ada yang menggenggam dan meremas. Kaku dan kesemutan hebat. Bulu kuduk gue udah gak ngerti lagi nih situasinya kayak apaan tau lah. Nah gue terdiam sejenak sambil baca doa apapun yang gue bisa. Pelan-pelan tangan gue berangsur normal, tapi leher gue jadi pegel nih. Mata gue agak kabur, gue berusaha keluar untuk menghirup udara segar. Dan akhirnya gue berhasil keluar. Ini kalian bisa melihat penampakan rumahnya yang nonton di YouTube. Singkat cerita, waktu mendekati maghrib, kata orang sebaiknya gak cari perkara dengan waktu ini. Tapi gue seolah gak peduli. Gue gak mau semua tahayul ini membuat lemah. Gue pun melangkah mendekati sebuah sumur tua. Gak berapa jauh dari rumah rusak tersebut. Sekitar 5 langkah lagi gue sampai ke bibir sumur. Tiba-tiba di atas kepala gue ada yang jatuh. Gue ambil nih 3 helai rambut yang panjangnya setinggi badan gue. Sialan gak tuh. Seketika gue langsung lemes. Bulu kuduk gue udah gak karuan. Padahal langit sore masih terang, tapi dalam lahan seolah ada kegelapan yang gak bisa dijabarkan. Rambut itu pun gue buang ke tanah dan bersamaan dengan timbul wangi melati. Mending gak lanjutin deh kalau begini. Gue pun bergegas balik ke arah sumber itu orang gue dekati. Gue bermaksud kembali menjelajahi tempat ini keesokan harinya. Sabtu siang, wilayah sekitar situ rame. Apalagi sedang ada festival burung di dekat lahan. Matahari udah paling menyengat, harusnya gue udah gak ada kekhawatiran. Tapi entah, lahan itu memang misterius. Gak terlalu banyak angin, tapi masuk perkebunan itu hawa dingin mulai menyeregap. Gue lihat orang-orang bersorak di sana di arena pertandingan burung. Gak ada yang peduli dengan lahan ini. Oh iya, gue lupa. Pak RT sempat mencegah gue beli lahan. Tapi setelah gue cerita kalau gue siap nanggung resikonya, beliau angkat tangan. Entah kenapa sore itu gue pengen ketemu Pak RT yang puluhan tahun tinggal di wilayah itu. Gue minta temenin ngeliat sumur dan kuburan. Namun aneh Pak RT gak mau nih dan nyuruh gue untuk kesana sendiri aja. Usut punya usut, Pak RT ternyata sudah pernah menantang penghuni situ. Dan satu-satu keluarganya meninggal secara misterius. Saya saranin Mas Jody mending cari yang tersakti di antara yang sakti karena penghuni situ gak main-main. Tutur Pak RT. Gue udah mulai berpikir kalau beli lahan itu ada kesalahan. Itu gue belum mulai ngebangun loh. Oke lah, coba besok gue datengin bulldozer untuk ngeratain pepohonan. Gue minta izin sama Pak RT dulu, mungkin warga bakal keributan nih sama suara bulldozer. Mending coba tebang 1 pohon dulu, pakai gergaji mesin aja dulu. Hebat kalau bisa. Kalau 1 pohon udah terpotong, silakan potong pohon lainnya, ujar Pak RT dengan tersenyum penuh arti. Nyali gue makin ciut nih. Gue coba ikutin saran Pak RT ketimbang datangin bulldozer. Udah bayar mahal tapi mangkrak. Keesokan harinya Mang Aep, tukang bangunan yang udah puluhan tahun kerja sama bapak gue, dan gue akhirnya membawa gergaji mesin untuk merubuhkan salah satu pohon paling dekat dengan pagar. Gue ceritain ke Mang Aep kalau semua pohon berpenghuni. Hati-hati Mang, kataku.
Mang Aep cuma bilang kalau dia takutnya sama Tuhan. Gue awalnya agak lega dengan perkataan Mang Aep. Apalagi Mang Aep sholatnya rajin, gak kayak gue. Sampai akhirnya dia nyalain mesin gergaji dan mulai memotong batang utama pohon mangga. Tak diduga-duga, malah gergajinya yang terpotong jadi 2 bagian. Salah satu bagian mental ke arah tangan Mang Aep dan kebayang kalau kena tangan. Sementara gergaji yang dekat mesinnya jatuh ke kaki. Gue histeris karena seumur umur Mang Aep motong pohon. Baru kali ini kejadian yang tak lazim hampir merenggut nyawanya. Gergaji itu langsung rusak. Dan anehnya, batang pohon itu sama sekali tak ada yang terkelupas. Mulus, kayak pohon yang belum diapa-apain. Padahal sempat terkena gergaji sedikit. Gue benar-benar gak habis pikir. Senin gue datangin Pak RT dan memberitahu insiden tersebut. Pak RT cuma manggut-manggut. Saya udah gak kaget Mas Jody. Saya kaget kalau pohon itu bisa ditebang, tapi ternyata gak bisa. Saya udah kasih tahu dari awal, penunggu itu gak sembarangan. Coba minta izin malam Jumat jam 12 malam. Bawa beberapa benda, bunga kuburan, kemenyan, jumlah 3 biji, air mawar, kopi hitam pahit, ayam cemani yang sudah dipotong, ditampung darahnya. Ayam cemani biarin dalam keadaan bangkai. Darah ayam cemani ditaruh di mangkok tanah liat ya. Taruh semua di atas tampah. Dekatkan di sumur. Ingat, jangan ngelihat ke dalam sumur. Bersimpuh di depan sumur, pejamkan mata dan ucapkan mantra. Mantra ini. Mantranya gak mau gue tulis karena takut disalahgunakan sama orang lain. Ingat, apapun yang terjadi jangan buka mata sampai benar-benar azan subuh, ucap Pak RT. Kalau saya gak ngelakuin gimana Pak? Tanya gue. Ya gak masalah, tapi tanah itu terbengkalai begitu saja, sama persis dengan pemilik-pemilik sebelumnya, ucap Pak RT. Sia-sia gue ngeluarin duit dong kalau begitu. Akhirnya gue coba nyanggupi syarat Pak RT yang dia lakukan untuk menghentikan kematian misterius kerabatnya gara-gara nantangin penghuni tersebut. Tapi gue kan gak nantangin ya. Sama saja, kata Pak RT. Ya sudahlah, gue ikutin. Kamis malam Jumat pukul 10.30 malam, suasana tempat itu udah benar-benar suram banget. Gelap, gak ada orang, gak ada satupun makhluk bernama manusia yang gue temui. Gue benar-benar merinding karena gue gak ngerti siapa yang gue hadapi. Pelan-pelan gue masuk ke lahan membawa semua persyaratan yang dianjurkan Pak RT. Baru sekitar 11 langkah, tiba-tiba gue denger suara ketawa pelan dan lirih. Ketawanya gak cuma satu, tapi banyak, seperti saut-sautan. Gue gak sanggup nerusin langkah. Pas gue balik badan, tukang nasi goreng yang gue jumpai di awal ada di depan muka gue. Kapan datangnya? Gue gak denger. Seketika gue langsung melihat ke arah kaki. Saya orang kok Mas, gak usah takut. Gue lega dan agak-agak bersyukur. Gue langsung bawa dia duduk sejenak di luar pagar bambu dan gue ceritain kalau gue mau bawa sesajen buat penunggu itu. Gue kasih tahu dia, tampah dan isi-isinya. Si abang nasi goreng bernama Gus Nudin ini cuma manggut-manggut. Mending urungkan saja niat, karena mereka gak akan pernah pergi dari sini Mas, kecuali benar-benar diusir sama orang yang hatinya bersih dan lisannya terjaga. Tapi gak ada manusia yang seperti itu, kiai sekalipun. Jadi percuma, kata Udin, panggilan seorang tukang nasi goreng tersebut. Ucapan Udin bikin gue putus asa. Masa iya lahan yang gue udah beli gak bisa gue olah? Terus ngapain gue beli? Udin memerhatikan gue. Dia kayaknya ngerti apa isi hati gue yang galau. Saya tunjukin ya Mas, masih mau melangkah apa enggak nantinya, itu terserah Mas. Dia langsung menutup mata dengan tangannya sekitar 2 detik. Dia menutup mata gue nih, terus dibuka lagi. Gue diapain?
Buktiin aja, sekarang saya udah buka mata batin mas. Lihat ke arah lahan itu. Betapa terkejutnya gua ngelihat banyak banget perempuan berambut panjang sampai ke tanah di atas pohon. Mereka bergelantungan sambil tertawa-tawa. Beberapa ada yang melihat ke arah gue. Wajah mereka berdarah, terluka, bahkan ada yang satu matanya tercongkel. Seketika gue pusing dan hampir pingsan, tapi Udin berhasil membuat gue tetap terjaga. Lalu Pak Udin tukang nasi goreng melemparkan ayam cemani ke arah kebun tersebut dan mereka memperebutkannya sambil tertawa melengking. Di pagar arah utara, gue ngelihat sosok tinggi besar berjalan pelan menghampiri gue dan Pak Udin. Pak Udin segera melempar sosok itu dengan darah ayam cemani, di dalamnya ditaruh kemenyan. Bunga-bunga kematian juga dilemparkan Pak Udin ke arah lahan. Begitu pula tampah-tampahnya. Kuntilanak yang jumlahnya puluhan itu kayak pesta pora. Habis itu Pak Udin ngajak gue untuk pergi dari situ. Katanya bermalam di satu rumah warga yang tempatnya gak jauh. Lah gimana mobil gue nih? Udah tinggal aja, ambil besok pagi. Nyawa kamu sudah diincar, ujar Pak Udin. Gak kerasa Pak Udin sambil megang tangan gue. Sudahlah. Pintu kontrakan salah satu warga terbuka. Dia persilakan gue masuk. Namanya Joko. Joko segera menutup pintu. Si Udin kok gak ikut masuk? Lupakan Udin. Nih, minum air ini. Kalau ada yang masuk di badan kamu, pasti muntah. Gua nurut, walaupun masih bertanya-tanya kenapa Udin gak masuk. Mungkin dia mau keliling lagi. Tapi entahlah. Joko ini kayaknya seumuran gue. Dari namanya gue udah tahu kalau dia orang Jawa. BTW gue gak muntah, jadi gue bersih. Dari kebunnya itu ya? Bawa apa? Ayam cemani. Amis darahnya sampai sini, kata Joko. Gue cuma bengong, gak ngerti harus ngapain. Malam ini terlalu aneh buat gue. Gue gak bisa ngomong. Joko mengajak gue untuk ambil wudhu. Gue nurut aja sama dia. Setelah itu gue sedikit lega. Kalau sudah tenang, biar saya cerita, ucap Joko. Gue ngangguk aja. Pertama-tama Joko menyebutkan jika Pak Udin tukang nasi goreng sudah tiada. Dan yang nganter gue ke tempat Joko adalah jiwanya. Gue langsung motong pembicaraan kalau Udin pernah gue jumpai sebulan lalu. Iya, itu masih belum almarhum. Kontraknya di belakang saya tuh mas, lihat. Joko menawarkan gue. Gue menggeleng cepat. Pantesan tangannya dingin. Menurut info dari Joko, Udin meninggal karena guna-guna. Gue sempat mikir, Pak Dudung atau Haji A. Tapi Joko menggeleng dan melarang gue untuk buruk sangka ke orang lain. Intinya, tadi yang menyelamatkan gue karena jiwanya Pak Udin gak terima kalau gue kenapa-napa. Udin sempat cerita sama saya kalau ada yang mau beli lahan itu. Dan orangnya baik, gak neko-neko. Namanya Mas Jody. Saya sempat mendoakan Mas Jody supaya memang bisa membongkar tempat itu, karena memang hawanya bukan main, gelap banget. Tapi ternyata Mas Jody juga belum dikehendaki sama Allah untuk memiliki tempat itu. Kalau sudah dikehendaki, insya Allah tidak ada halangan lagi. Saya dapat wangsit seperti itu dari mimpi, kata Joko. Joko nyarinin gue mandi sebelum keluar rumah untuk membersihkan hal-hal yang jahat yang menempel di badan. Setelah selesai mandi, Joko memberikan gue seperangkat baju koko dan kain sarung. Dia menyarankan baju yang gue pakai sampai dalamannya ditaruh di kantong plastik lalu dibakar. Lalu gue taruh aja nih. Sayup-sayup azan subuh pun kedengeran. Joko ngajak gue sholat. Gue ikut. Lumayan tenang setelah selesai sholat. Kelar sholat, Joko sudah mulai berani membuka pintu kontrakannya. Memang hawanya tak lagi menakutkan seperti tadi. Sudah berbeda. Sambil membuat kopi, Joko menyarankan agar lahan itu dijual kembali. Gak perlu serakah. Lahan itu memang sedang menunggu pembeli aslinya.
yang memang bisa membebaskan jiwa-jiwa orang-orang yang ada di dalamnya. Itu bukan sembarang lahan. Siapa orangnya juga sudah disiapkan oleh Tuhan. Tapi bukan Mas. Jual lagi saja. Semoga yang membeli selanjutnya adalah pilihan Allah untuk keselamatan jiwa-jiwa itu, ujar Joko. Gue penasaran, kenapa Joko ngerti sampai segitunya, sementara dia warga pendatang. Joko mengaku terbiasa berkomunikasi dengan mereka yang tak kasat mata. Jiwa-jiwa di lahan tersebut merupakan tumbal seorang dukun sakti yang tinggal di rumah rusak yang ada di dalam lahan perkebunan tadi. Dan bisa ditebak, kuburan itu merupakan kuburan si dukun. Sementara dukun mengoleksi tumbalnya di dalam sumur. Karena tempat itu memang penuh dengan warga astral. Gak ada untungnya memaksakan diri, kecuali Mas memang ingin membangun tempat yang digunakan sebagai sarana ibadah, mewakafkan tanah untuk umat. Beda lagi ceritanya, arwah-arwah itu juga ingin selamat lewat doa-doa orang soleh. Lanjut Mas Joko. Gua pun merenungkan kata-kata Joko. Akhirnya gua memutuskan untuk jual tanah itu saja, tepat pada November 2000 sekian. Banyak orang yang nanya, kenapa nggak diwakafin? Ya gua realistis aja. Duit buat beli lahan cukup lumayan kalau gue putar kembali untuk bisnis. Beli lahan 1000 meter persegi masih terjangkau lah. Toh hasil penjualan 2,5%-nya gak pernah absen gue sedekahin. Namun hingga kini pelang papan tanah dijual di depan pagar bambu selalu menghilang. Dipasang menghilang lagi, entah kenapa. Terima kasih sudah membacakan ceritaku. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan atau feel-nya kurang dapat. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wow. Jadi ini cerita yang fresh kembali ya. Cerita baru soal lahan yang ingin dijadikan klaster oleh si Jody yang punya bisnis tersebut. Ya, itu dia cerita yang menarik yang kayaknya baru muncul gak sih di podcast Semi Horror tentang cerita kayak gini. Apalagi tadi pas si Jody diselamatkan sama jiwanya tukang nasi goreng yang sempat dia temui di awal cerita, dan tepatnya sebulan yang lalu saat dia tertarik dan ingin survei lah. Iya. Terus ada lagi kejadian dia kejatuhan rambut panjangnya tuh sebadan dia, setinggi dia. 3 helai gak sih kayaknya? Iya. Tapi karena panjang ya jadi kerasa. Jadi kayak satu rambut kali ya, kalau misal satu kepala mungkin kalau dipotong-potong. Serambut wajar. Wow. Terus tadi ada momen pas si Pak Udin ngebukain mata batin si Jody. Tanpa bilang dulu ke si Jody-nya, Pak Udin begitu dia ngomong ke si Jody, coba tutup matanya 2 detik, dibukalah mata batinnya, dan ternyata si Jody melihat keramaian di situ. Semua penghuni atau korban-korban tumbal dari si dukun. Yang ternyata dia tinggal di rumah yang ada di situ di lahan itu. Dan juga kuburannya ada di situ. Dan juga dia membuang tumbal-tumbalnya ke sumur. Pantesan pas ada yang ngasih tahu nyiapin sesajen tuh. Katanya kan taruh sesajennya, kata Pak RT ya, taruh sesajennya tapi jangan ngelihat ke sumurnya. Ternyata mungkin kalau misalkan lihat ke sumurnya itu udah penuh kali kalau kita lihat. Pak Udin, udah nih gue beri nih set. Langsung lu gak percayaan banget dah. Lu lihat sendiri tuh. Tring, rame deh.
biar nyaho lu. Oke, di episode 78 mungkin cukup sekian, udah cukup panjang ya episode ini. Iya. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dapat feel-nya atau kurang mengerti. Jangan lupa subscribe YouTube channel Podcast Semi Horror. Jangan lupa juga follow kita di Spotify dan kalian bisa memberikan rating bintang 5 setelah mendengarkan episode dari Podcast Semi Horror. Kalau kalian pengen kirim cerita, boleh juga kirim langsung aja DM ke Instagram di @podcastsemihorror Ya. atau juga di Twitter @pod_semihorror, atau kalian juga bisa DM ke TikTok di @podcastsemihorror. Bisa juga email ke podcastsemihorror@gmail.com. Tidak pernah bosan untuk mengingatkan selalu untuk stay safe, stay healthy, dan Stay with Podcast Semi Horror sampai jumpa di episode berikutnya. berikutnya.